Permisi, Ada apa anak muda? bolehkah saya beristirahat dan berteduh sejenak dan meminta segelas air? Silahkan kau berteduh di sini. Nak, tolong ambilkan segelas air untuk pemuda ini. Kasihan, dia sangat kelelahan. Iya, Nek, akan aku bawakan ke depan. Akhirnya karena dia seorang pangeran supaya nggak ketemu sama rakyatnya, supaya nggak ketahuan dia lagi nyari Chandra Kirana, akhirnya dia nyamar nih. Wah, jadi orang biasa. Ceritanya nih Raden Inunya ini tuh pakai bajunya pakai baju rakyat biasa tuh, ya nggak pakai baju pangeran. Nah dia nyamar nih untuk nyari si Chandra Kirana. Nah tapi ternyata nih penyamarannya si Raden Inu ini ketahuan. Ada yang tahu ternyata adik-adik. Coba kira-kira siapa yang tahu? Nenek sihir. Nenek sihir, bener iya. Yang tahu tuh ternyata nenek sihir nih. Nah karena nenek sihir ini tahu, akhirnya dia punya niat jahat lagi. Supaya si Raden ini nggak ketemu sama si Chandra Kirana, dia akhirnya berubah jadi seekor gagak. Wah, dia berubah jadi burung gagak. Terus si Raden Inu ini nggak tahu kan? Raden Inu ini nggak tahu kalau gagak ini si nenek sihir. Nah karena dia percaya si gagak ini adalah gagak sakti, akhirnya si gagak sakti ini nih ceritanya si nenek sihirnya ini akhirnya mengecoh si Raden Inu. Dia bilang gini, dikasih tahu, kalau kamu mau nyari Chandra Kirana katanya, kamu harus jalan ke arah sana, katanya gitu. Jadi kamu jalan aja ke arah sana, pasti kamu akan nemuin si Chandra Kirana. Wah, akhirnya si Raden Inu ini ikutin apa yang dikatakan oleh si burung gagak. Tapi setelah dia jalan lagi, terus dia ketemu sama seorang kakek-kakek. Gitu, seorang kakek-kakek yang kebetulan juga kakek-kakeknya itu lagi kelaparan. Nah, terus didatengin nih si kakek-kakek ini sama si Raden Inu ini. Selamat siang, Kakek. Sedang apa di sini? Aku hanya sedang beristirahat, Nak. Apakah Kakek lapar? Dan terimalah makanan ini. Terima kasih, anak muda. Apakah kau Raden Inu Kertapati? Dari kerajaan Kahuripan? Dari mana kakek tahu? Pasti kau sedang mencari Putri Chandra Kirana. Tapi malang sekali nasibmu, Nak. Kau terperangkap dalam jebakan si burung gagak itu. Hah? Ya, burung gagak itu adalah jelmaan dari nenek sihir. Agar kau tidak bisa bertemu dengan Putri Chandra Kirana. Kurang ajar sekali Dewi Galuh dan burung gagak. Dewi Galuh, kau akan merasakan akibatnya. Nah, terus si kakek-kakek ini akhirnya karena udah ditolong sama si Raden Inu ini, dia kasih tahu ke Raden Inu. Nah, kalau kamu mau nyari Chandra Kirana, kamu pergi ke arah sebaliknya. Kamu pergi ke arah sana. Kamu pergi ke arah Kampung Dadapan, dia bilang gitu. Pergilah kau ke desa Dadapan dan carilah seorang nenek yang tinggal di tengah-tengah hutan. Seorang nenek? Iya benar, karena Putri Chandra Kirana telah disihir menjadi sebuah keong, Mas. Terima kasih banyak kakek. Terima kasih banyak kakek. Nah, akhirnya adik-adik, si Raden Inu ini akhirnya pergi ke Kampung Dadapan. Nah, kata kakek ini, kamu pergi ke Kampung Dadapan, nanti kamu cari ada rumah di tengah hutan, ya, itu tinggallah seorang nenek-nenek, katanya gitu. Oke, kalau begitu, terima kasih kek. Akhirnya dia pergi nih adik-adik, dia pergi ke arah Kampung Dadapan. Dia pergi setelah beberapa lama, gitu, tapi akhirnya dia sampai juga di Kampung Dadapan. Cuman dia nggak sadar, ternyata makanan dia udah habis kan. Terus gitu dia udah kecapean, terus udah nggak punya air minum lagi.
dia kehausan. Jadi kasihan nih si Raden, lesu. Jadi akhirnya dia harus nyari rumah nih, harus nyari rumah orang, minta tolong, minta minum sama orang. Setelah dia lagi jalan-jalan di tengah hutan itu, di kampung Dadapan, dia ngeliat satu rumah nih. Jadi dipanggil aja, nak sini, ayo duduk sini nih. Katanya kamu istirahat dulu di sini, nanti sama nenek diambilin minum, katanya gitu. Nah terus dia gitu, pada saat mau ngambilin minum, si nenek manggil seseorang dari dalam. Dia bilang, coba kamu ambilin minuman gitu untuk tamu kita, katanya gitu. Terus dia gitu, tiba-tiba si orang ini ngambilin minuman nih keluar. Begitu mau dikasihin ke si pangeran ini, si Raden Inu ini, tiba-tiba Raden Inu ngeliat kan. Hah? Kaget dia. Coba tebak, siapa yang bawain minuman? Chandra Kirana, betul adik-adik. Ternyata yang datang itu adalah Chandra Kirana. Permisi, Ada apa anak muda? bolehkah saya beristirahat dan berteduh sejenak dan meminta segelas air? Silahkan kau berteduh di sini. Nak, tolong ambilkan segelas air untuk pemuda ini. Kasihan, dia sangat kelelahan. Iya, Nek, akan aku bawakan ke depan. Silahkan. Chandra Kirana, apakah betul itu dirimu? Benar, Kakanda. Akhirnya aku menemukanmu. Dengan perjumpaan ini, kau telah mematahkan sihir kutukanku. Dia akhirnya bisa ketemu sama si Raden Inu. Tapi ingat nggak adik-adik? Si sihirnya ini bakal hilang kalau apa? Kalau berhadapan dengan Nah, betul banget. Jadi sihirnya ini akan hilang kalau si Chandra Kirana ini bertatapan dengan si tunangannya. Akhirnya udah nih, karena si nenek ini juga udah ngebantuin Chandra Kirana, si Raden Inu akhirnya membawa nenek ini ke kerajaannya juga. Terus akhirnya dia ceritain sama Chandra Kirana dan juga sama ke bapaknya Chandra Kirana bahwa kemarin itu Chandra Kirana hilang karena dia disihir sama nenek sihir yang disuruh oleh saudaranya bernama Dewi Galuh. Terus akhirnya si rajanya ini berniat untuk menghukum Dewi Galuh. Tapi karena si Dewi Galuh ini ketakutan, akhirnya nih adik-adik, Dewi Galuh ini lari ke tengah hutan untuk melarikan diri. Nah, sementara itu Raden Inu dan juga Chandra Kirana hidup bahagia. Betul, untuk selamanya. Dan akhirnya cerita Keong Emas selesai. Tepuk tangan dong. Hah? Nanti kita cari keong. Tapi adik-adik coba, kalau adik-adik udah ngedengar tadi cerita Keong Emas, apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Kita harus jujur. Terus? Nggak boleh nangis ya? Oh, nggak boleh nangis. Nangis nggak apa-apa. Harus sering berbagi. Pokoknya nggak boleh jahat sama saudara, ya. Nggak boleh iri. Betul. Apa sayang? Dengerin Kak Bonar? Oh iya, dengerin ceritanya aja. Tapi Vilo ya sama adik-adik yang lain yang di rumah juga nggak boleh iri ya sama sesuatu yang udah dipunyai sama orang. Jadi kita harus bersyukur. Kita juga nggak boleh jahat sama orang. Kalau kita dijahatin sama teman kita nggak boleh ngebales lah. Lebih baik kita mendoakan. Gitu adik-adik. Pasti Tuhan yang balas. Betul adik-adik. Ya udah kalau gitu ceritanya udah selesai. Sekarang kita main-main lagi. Kita main lagi sama Kebo aja yuk. Kita main di Kebo yuk. Ayo. Yuk. Ayo. Ayo. Siapa yang mau nyebur? Sini, Vilo. Ayo semua sini.